hidup negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baiklah, tentunya kita kembali di program Gagalal Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan. Tentunya dengan topik dinamika pemutahiran pemilu, ya, barangkali itu Pak Bawaslu ya, yang dinamika pemutahiran pemilu. Nah, baiklah, kali ini telah hadir di hadapan kita semua ada Pak Kadis Capil ya, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, Pak Harli ya, Pak Harli dan Sing ya, itu. Kemudian ada abangku ini, abang saya ini orang ganteng, abang Muslim ya, Abdul Muin. Beliau adalah sebagai komisioner ya, KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi ya. Kemudian ini ada juga yang punya gawean ini ya, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, ada Pak Supriyatno Lumuan ya. Baiklah, kali ini tentunya ini sangat menarik untuk kita bisa memberikan pencerahan terkait pelaksanaan pilkada pilkada serentak ya tahun 2020 ya, pilkada serentak 2020. Nah, saya pikir ini sudah lengkap. Ada 3 kelembagaan ini, ada kelembagaan dari penyelenggara, ada KPU, kemudian ada dari pemerintah daerah, itu ada Bapak Harli selaku Kadis Dukcapil, kemudian ada Bawaslu. Nah, ini sangat menarik untuk kita bahas di tengah-tengah publik agar hal ini tentunya proses pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2020 ini menjadi satu pencerahan di publik ya, untuk bisa diketahui. Nah, tentunya saya memulainya dulu dari Pak Kadis ya, Pak Harli. Nah, ini kebetulan yang punya data pemilih ini ada di Dukcapil ini Pak. Nah, tentunya ini kelembagaan ini dari KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, tentunya bagaimana bisa sinkron dan bersinergi dalam rangka kelengkapan data-data pemilu. Nah, sekarang pertanyaan kemudian adalah kemarin Dirjen Kependudukan Pak Zudan, tentunya Pak Zudan Zulkifli ya, kalau saya tidak salah, tentunya ya, itu mendorong agar semua elemen ini bisa melakukan sinergi dalam rangka kelengkapan dan kesuksesan pilkada serentak di tahun 2020. Tentunya terkait DP 4 tadi, data potensial kependudukan penduduk pemilu DP 4. Nah, saya kira saya langsung saja Pak Kadis, data-data kependudukan ini sejauh mana Pak Kadis mencermati dan langkah-langkah apa yang harus sudah dilakukan? Silakan Pak. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan saya selaku yang mendekati Dinas Dukcapil, kemudian yang saya hormati Ketua Bawaslu, anggota KPU bidang data pemilu. Saya amat berterima kasih dengan adanya kegiatan dalam rangka pemutahiran data dalam rangka menghadapi atau pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia, di mana
di Kabupaten Banggai Kepulauan memang kita tidak melaksanakan pilkada, tapi kita kena imbas dalam pilgub pelaksanaan pilgub. Sehubungan dengan DP4, yaitu data potensial penduduk pemilih pemula, yang perlu saya uraikan bahwa yang terlebih dahulu jumlah penduduk masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan per bulan Juli tahun 2020 per 30 itu 123.280. Jadi saya ulangi, bukan 1000 tapi 123.280. Itu jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan. Sementara untuk data yang wajib DP4 atau wajib memilih atau yang wajib memilih KTP, yaitu ada 85.910. Sementara langkah yang dilakukan oleh Dukcapil dengan melakukan perekaman KTPL yang merupakan program pemerintah, itu sudah kita tidak menggunakan lagi KTP yang lama, tapi kita sudah menggunakan KTP elektronik, KTP misalnya, berikan apa? Itu sudah 81.623. Itu perekaman yang sudah dilakukan, jadi kita sudah mencapai 95,01. Sementara masih ada masyarakat kita itu yang belum melakukan perekaman. Dari 85.910 itu ada 4.285. Ini yang belum melakukan perekaman, yang tersebar di 144 desa dari 91 desa ditambah 3 kelurahan, jadi saya akumulasi 144. Kemudian ada PRR, Print Ready Report, itu adalah masyarakat yang sudah melakukan perekaman, tetapi pelaksanaan perekaman sudah dilakukan, kita harus melapor ke Adinduk Pusat, ke Capil Dirjen Pusat, kemudian datanya kemudian dikirim kembali, itu yang kita print, itu sudah 9.776 sampai hari ini. Kemudian ada lagi, ya karena kemarin keterbatasan belangko KTP, maka kita mengeluarkan surat keterangan karena kebutuhan suket. Itu surat keterangan karena menjawab kebutuhan masyarakat kemarin, guna ada yang kebutuhan pendidikannya mahasiswa, kemudian ada kebutuhan BLT, ada kebutuhan bantuan tunai, ada kebutuhan yang dinas sosial dan BPNPD. Itu memang sangat berat, sangat besar. Jumlah ada 841. Setelah saya Pak, memang masih berupa Bawaslu, saya adalah masih PLT Dinas Dukcapil, baru saya mau jagung, yang saya pegang setelah Purna Bakti Pak Sunarto Mangino di bulan 5 saya dipercayakan. Sampai hari ini langkah-langkah yang saya lakukan membedah permasalahan mengapa di Kabupaten Banggai Kepulauan ini dengan jumlah penduduk yang sudah harus merekam, tetapi masih ada juga masyarakat juga melakukan perekaman. Setelah saya telusuri ke desa dengan memanggil sampel, ternyata masih ada masyarakat ya yang belum melakukan perekaman. Akumulasinya persentasenya banyak itu ya? Iya, dari 4.287. Kemudian dengan data yang ini kita masih 447, 900 yang PR, 776, kemudian Suket 885, 881. Jumlah akumulasi keseluruhan dengan ada tambahan siswa yang naik usia 17. Yang sudah lulus itu ada 500. Jadi jumlah keseluruhan ada 10.657. Kemudian kekurangan ini kita terkendala, saya langsung melakukan usulan ke provinsi. Terus sebagai upaya. Nah, jadi langkah-langkah yang saya lakukan untuk menjawab ini
untuk mengatasi pencetakan. Masih ada masyarakat yang belum merekam, masih ada PRR, ready record, kemudian ada suket. Itu saya lakukan usulan ke Dirjen. Jadi saya kemarin dari jumlah ini dengan di jumlah masih ada 10.000 lebih, dan saya sudah mendapat bantuan 5.000 KTP masih ada. Jadi tetap dipenuhi kita punya kebutuhan kemarin, tetapi masih ada di provinsi ditahan 5.000. Saya harus habiskan dulu yang ada sekarang. Sementara yang kita selesaikan, kita jawab tantangan sekarang itu PRR yang suket dulu. Dari kemarin 81 itu kita cetak turun dari menjadi 836, kemudian yang dari 5.000 kemarin sudah keluarkan sudah 2.000 yang tercetak, jadi suket sudah tinggal 566. Kemudian ya ada beberapa kendala mengapa masyarakat enggan mengadakan perekaman atau ingin memiliki identitas kependudukan. Itu kan ada beberapa yang saya dapatkan di lapangan. Mereka menganggap bahwa untuk mendapatkan identitas kependudukan seperti KTP, KK, kemudian kartu keluarga, itu masih ada pembiayaan. Padahal yang sesungguhnya ini Pak, perlu diketahui bahwa pembiayaan itu sudah tidak dipungut dan tidak dibenarkan. Karena baik KTP, kepingan KTP, kemudian kartu keluarga, kartu KK, itu sudah ditanggulangi oleh pemerintah pusat. Pendanaan pengadaannya itu sudah kita diberikan anggaran, kemudian kita mengadakan. Jadi tidak ada lagi untuk pengadaan olehnya itu. Saya selaku Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten mengharapkan kepada seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat yang wajib untuk mendapatkan KTP identitas kependudukan, marilah kita ramai-ramai datang ke Dinas Dukcapil. Kalau yang sudah memiliki SIREKAT silahkan diantar Dinas Dukcapil untuk kita melakukan pencetakan. Karena begitu dibawa suket, itu kita gantikan dengan kartu elektronik EKTP. Begitu juga yang PRR, ya tidak ada pungutan biaya. Kemudian masih ada kendala untuk data yang saya dapat di lapangan, apa benar atau tidak. Tapi katanya masih ada pencaloan, calo-calo, ya. Ada calo-calo, ada istilahnya peluncur-peluncur. Untuk membuat KTP ini katanya cukup menguras kantong, personnya tidak ada. Saya selaku gratis Pak ya? Saya selaku Kepala Dinas Dukcapil, langkah yang saya lakukan sementara membuat stiker. Mungkin dalam jangka dekat ini akan menyampaikan sekaligus mensosialisasikan bahwa Permendagri 104 itu Pak, nah, 104 kita sudah diwajibkan untuk menggunakan pembuatan tanda tangan elektronik yang sudah berbasis barcode. Jadi saya sudah lakukan per 1 Juli kita sudah tidak menggunakan lagi manual, tapi kita sudah menggunakan tanda tangan elektronik per 1 Juli. Itu kebijakan pemerintah nasional. Pemerintah nasional ya. 104 tadi ya, Permendagri ya. Kemudian di Permendagri 109 tahun 2000 ini itu kita sudah diwajibkan untuk menggunakan kartu identitas kependudukan, itu kartu keluarga, KK, buku nikah, kartu belangko nikah ini. Itu sudah menggunakan kertas yang 80 gram A4. Jadi berlaku per 1 Juli. Olehnya itu kepada masyarakat saya mengharapkan perubahan yang belum terselesaikan karena baru dikeluarkan dan berlakunya ini di 1 Juli. Olehnya harus segera datang melaksanakan kepengurusan identitas penduduk karena itu sangat dibutuhkan oleh kita sendiri, oleh masyarakat. Karena tanpa identitas kependudukan kita tidak bisa mendapatkan hak-hak yang seharusnya wajib kita dapatkan. Seperti EKTP kaitannya sebagai hak suara kita. Kalau kita tidak memiliki, ada aturan katanya di KPU itu, kalau tidak memiliki KTPL itu tidak punya hak mencoblos. Saya masyarakat hanya dapat isu burung yang sebenarnya ada pungutan biaya,
itu tidak benar. Jadi begitu juga identitas kependudukan yang lain seperti kartu keluarga itu tidak ada pungutan-pungutan. Menarik sekali ini Pak Kadis ini tentunya dengan program-program yang sudah dijabarkan oleh Pak Kadis sendiri. Tentunya cuma kaitan dalam hal ini adalah tentunya erat kaitannya di dalam mensukseskan proses pilkada serentak di tahun 2020. Olehnya itu data-data yang diperlukan dari Dukcapil tentunya ini merupakan data juga yang diperoleh dari KPU maupun Bawaslu ya. Tentunya mungkin sebelum saya ke Pak Supriyatno, saya langsung saja ke Pak Muslim ya, langsung saja karena ini program coklit tanggal 15 Juli ya sampai dengan tanggal 13 Agustus tahun 2020 ini ya. Tentunya masih ada kekurangan, termasuk tadi ada yang sudah dijelaskan ya, suket, kemudian dan PRL dan sebagainya. Nah, kaitan dengan hal itu tentunya pada saat gerakan coklit serentak GSR ya Pak Muslim ya, GCS gerakan coklit serentak ya. Tentunya ini ada kendala-kendala atau seperti apa dalam persoalan data ini? Ya, silakan pada Abang Muslim. Baik, terima kasih Mas Yamin. Terima kasih dulu saya kepada teman-teman Bawaslu yang sudah memfasilitasi dengan menghadirkan Pak Kadis. Tadi kita sudah ketemu sebenarnya di kegiatan KPU dan alhamdulillah ditindaklanjuti oleh teman-teman Bawaslu. Yang perlu menjadi dasar dulu ya Pak Yamin, dasar di mana kemudian teman-teman yang ditugaskan untuk melakukan coklit ya, pencocokan dan penelitian itu adalah dasar PKPU 19 ada di pasal 5 di mana ada salah satu syarat yang kemudian berhubungan dengan Dinas Dukcapil nih ya. Ada salah satu syarat pada ayat 2 poin D, berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP elektronik. Titik, di situ titik. Artinya bahwa KTP elektronik ini menjadi salah satu yang kemudian menjadi bahan pembanding saat coklit, di mana data kami yang kami sebutkan itu AKWK yang dibawa atau dipegang oleh teman-teman BPDP untuk melakukan coklit. Tentunya masih terdapat beberapa problem ya, yang didapatkan oleh teman-teman semua. Tetapi sebelum itu Pak Yamin, tentunya sekaligus kami menyampaikan kepada masyarakat Banggai Kepulauan, saya pikir juga teman-teman Bawaslu tidak henti-hentinya juga untuk melakukan sosialisasi itu, bahwa coklit kita lakukan dari tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus. Artinya bahwa sekarang tanggal 5 ya. Ya, masih kurang lebih 8-9 hari ke depan. Apabila ada masyarakat yang belum dicoklit ya menunggu di rumah, petugas kami akan datang untuk melakukan pencocokan dan penelitian. Tentunya yang dipersiapkan yaitu salah satunya adalah KTP elektronik tadi itu. Nah, problem yang terjadi dan ini kita sudah bahas tadi pagi bersama Ketua Bawaslu dengan Pak Kadis, ada beberapa problem yang didapatkan oleh teman-teman, di mana salah satu prinsip coklit itu adalah mutakhir. Artinya ketika kita bahas mutakhir berarti terbaru, data-data terbaru. Namun yang berada di lapangan kartu keluarganya mutakhir, tetapi KTP-nya enggak. KTP-nya KTP lama. Artinya oke lah dia KTP elektronik, tetapi yang terjadi di lapangan terjadi perbedaan alamat. Nah, tentunya ini menyisakan sebuah problem yang oleh pemerintah tentunya yang bisa menyelesaikan ini adalah Dinas Dukcapil sebagai leading sektor atau yang memiliki domain untuk melakukan proses pencetakan data pemilih. Nah, saya tambahkan Pak Yamin dengan data-data yang disampaikan oleh Pak Kadis. Data kita hampir mirip Pak Kadis, artinya hampir mirip. Di mana data yang kita turunkan untuk dicoklit di masyarakat di Banggai Kepulauan itu 85.746.
Itu yang kemudian hari ini teman-teman penyelenggara khususnya PPDP itu bergerak untuk melakukan proses coklit. Nah, kami dapatkan terkait dengan yang belum merekam ini. Tadi di data Pak Kadis itu 4.287. Nah, di data kami ini kan masih sampai tanggal 4 Agustus kemarin, berarti masih ada proses 10 hari. Kita telah mendapatkan 4.228. Artinya perbedaan angka dari dinas Capil dengan KPU, di mana kita menyusuri door to door, itu perbedaannya tinggal 59 orang yang kemudian belum melakukan perekaman. Bulan tersisa berapa? Data Pak Kadis tadi yang disebutkan 4287. Data KPU 4228. Sehingga masih menyisakan 59 yang kemudian ini kan masih berproses sampai dengan tanggal 13. Jadi itu yang kemudian terjadi di lapangan. Dan yang menarik lagi Pak Kadis, ini saya pikir semangat Pak Kadis luar biasa di badan ini. Kita sudah buktikan tadi Pak Ketua Bawaslu ya, semangat dari Pak Kadis. Sampai dengan tanggal 4 Agustus, ternyata di Banggai Kepulauan kita ini, masyarakat kita ini, masih ada masyarakat yang belum sama sekali memiliki data admin. Artinya belum punya KK, belum punya suket, belum punya KTP elektronik. Tapi kaum muslim, tapi ini masukan. Ya, ini semuanya masukan. Artinya di salah satu program Dukcapil yang saya tahu itu jemput bola. Kalau menurut Pak Kadis itu kocok bola, walau alam lah. Artinya bahwa menarik. Artinya bahwa semangat kita sama. Semangat kami di KPU itu melaksanakan secara teknis, semangat teman-teman Bawaslu itu melaksanakan untuk pengawasan dan untuk dari Dukcapil saya pikir untuk menyediakan data valid yang ada di lapangan. Nah, sampai tanggal 4 Agustus penduduk Banggai Kepulauan yang belum memiliki sama sekali data admin itu ada 243 orang. Cukup besar ya, 243 orang yang tersebar di 12 kecamatan tentunya. Nah, ini melalui program Dukcapil mungkin Pak Kadis bisa memikirkan proses ini karena itu nanti sebentar bagaimana Pak Bawaslu memberikan masukan. Proses coklit ini adalah proses awal dari pendataan, penataan, memperbaiki data penduduk kita yang memiliki hak konstitusi yang digunakan pada TPS nantinya di hari H. Nah, terkait dengan orang-orang ini yang 243 ini tentunya kita wajiblah melayani. Kita berupaya bagaimana caranya ini mereka ini bisa mendapatkan data admin. Tetapi kemudian ketika misalkan 13 Agustus berakhir masa coklit ini Pak Kadis ya, proses yang panjang mungkin dibutuhkan oleh Capil. 13 Agustus bisa saja belum terproses. Tetapi yang perlu diingat bahwa KPU secara teknis punya beberapa tahapan yang memungkinkan mereka ini masih bisa kita perjuangkan. Sebelum tanggal 13. Sebelum tanggal 9 Desember. Sebelum tanggal 9 Desember. Di situ ada yang disebut dengan DPS, Daftar Pemilih Sementara. Daftar Pemilih Sementara ini kemudian KPU mengumumkannya. Dan itu menjadi ruang bagi masyarakat ketika terjadi perubahan data atau kemudian pemilih yang belum sempat terdaftar dalam DPS bisa didorong untuk menjadi pemilih. Mudah-mudahan di 243 ini bisa kita dorong melalui daftar pemilih sementara hasil perbaikan ketika 13 Agustus belum tercapai proses itu. Tapi menarik ini Pak Muslim. Ini kan tanggal 15 ya kemarin. Tentunya tidak luput dari aktivitas ya dalam rangka deadline waktu sampai tanggal 13. Ini berarti turun lapangan Pak. Turun lapangan. Nah, apakah di turun lapangan ini tentunya ini adalah jabaran yang tadi disampaikan merupakan bagian dari identifikasi masalah atau masih ada masalah-masalah lain yang ada di lapangan? Ya, oke. Problem-problem lain yang kami dapatkan dan saya pikir kita sudah komunikasikan tadi pagi dengan Pak Kadis, Pak Bawaslu ya. Masih kita dapatkan
ini masukan ya untuk Pak Kadis ya. Siap. Pak Kadis ini orangnya energik dan ingin membuat sesuatu hal yang bagus di Dukcapil, dan saya sangat bersyukur menjabat sekarang berada di KPU dengan Kadis seperti ini. Artinya jadi apa namanya, kami masih mendapatkan di lapangan ternyata ada pemilih atau penduduk ya, kalau KPU itu sebutnya pemilih, itu yang memiliki 2 KTP elektronik. Tentunya ini kemudian akan membingungkan data atau kita, petugas kita mau mendatanya di mana, sementara KTP elektroniknya dua-duanya aktif. Kemudian ada hal lain ketika ini juga bukan mencari siapa yang salah, nah kita mencari solusi untuk menyelesaikan. Saya pikir komitmen kami dengan Bawaslu itu sudah sangat luar biasa, terbangun dari zaman dahulu bagaimana menyelesaikan ini. Biasanya masyarakat itu juga sudah disampaikan Pak Kadis tadi, mengganti KTP-nya, mengganti alamat tanpa memberikan KTP lama. Mungkin alasannya hilang padahal ada, sehingga begitu dikasih KTP baru ternyata dia punya 2 KTP. Itu yang jadi problem. Tapi untuk sementara itu Pak Yamin ya, nanti kemudian kita bisa eksplor lagi terkait detail-detail data kependudukan melalui KPU, melalui Bawaslu dan secara umum di Dukcapil. Ini memang menarik sekali ya pada kesempatan ini, karena bicara pilkada, lagi-lagi bicara pilkada serentak ini tentunya 3 unsur ini ya. Ada Dukcapil, KPU, Bawaslu. Nah, sekarang saya langsung saja sama Pak yang punya gawean ini. Ada Pak Ketua Bawaslu, tentunya sejauh mana langkah-langkah kesiapan dalam rangka mengawal proses pencoklitan ini, itu dengan mungkin ada program-program yang sudah berjalan ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kadis, Pak Muslim selaku Komisioner Revisi Data. Pertama, saya kira ini menjadi satu kebanggaan bagi saya karena program Bawaslu Bagalar ini bisa kita laksanakan. Dan sebagai tuan rumah, saya kira saya mengucapkan selamat datang kepada para pemateri yang sudah sempat hadir. Berikutnya, Bawaslu memang di dalam konteks pengawasan pemutahiran ini memang banyak hal yang sudah kita lakukan berkaitan dengan proses coklit yang sudah dilakukan oleh teman-teman KPU dimulai tanggal 15 nanti sampai berakhir di tanggal 13 Agustus. Nah, Bawaslu memang dalam konteks pemutahiran ini memang betul-betul ingin memastikan seluruh mekanisme dan prosedur proses pencoblosan ini bisa diawasi. Karena kami bukan hanya mengawasi soal DPT dan sebagainya, tapi kami juga mengawasi soal prosedur teman-teman KPU ini bekerja. Kenapa? Semua norma yang ada di dalam PKPU itu menjadi bagian dari Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Apakah coklitnya sudah sesuai atau tidak? Nah, sampai hari ini memang Bawaslu secara kuantitatif punya beberapa kendala. Yang pertama, misalnya soal jumlah. Misalnya saya kasih contoh di Kalumpatan. Di Kalumpatan itu ada 7 TPS. 7 TPS, PKD kita, Panwas itu hanya ada 1. Nah, kendala-kendala tensi ini saya kira yang sudah kita lakukan upaya-upaya diskusi. Saya bahkan dengan revisi data ini sering diskusi soal-soal teknis di lapangan ini. Tapi memang alhamdulillah kita bisa atasi, tentu dengan komunikasi yang baik dengan teman-teman KPU. Nah, dinamika yang terjadi memang masih banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena prinsipnya di Bawaslu itu adalah kita memudahkan orang untuk mendapatkan hak politiknya dan mempersulit ruang orang itu untuk kehilangan hak politiknya. Maka memang di Bawaslu ini soal substantif. Kita tidak bisa mengabaikan hal-hal yang substantif untuk hal-hal administratif. Dan itu memang jadi semacam doktrin di Bawaslu bahwa sesuatu yang substantif itu derajatnya lebih dibanding administratif. Nah, inilah yang kemudian di Bawaslu kita carikan jalan oleh teman-teman KPU. Misalnya soal banyak temuan teman-teman Bawaslu berkaitan dengan misalnya KTP yang tadi
Komisioner KPU sampaikan soal orang 2 KTP dan sebagainya. Nah, ini akan dicari jalan keluarnya agar kepentingan Bawaslu adalah orang ini harus punya hak pilih. Tinggal apakah dia memilih di mana. Nanti tinggal administratifnya dieksekusi oleh teman-teman Dukcapil, dicabut yang satu misalkan. Nah, memang hampir berakhir coklit ini kita sudah menemukan serangkaian masalah. Dan ini memang kalau di Bawaslu menyatakan DPT ini seperti daftar permasalahan tetap. Kita pemilu dari 1955 sampai sekarang, DPT kita begitu saja, tidak pernah ada progres. Memang ada semacam kendala yang akut menurut kami di Bawaslu. Salah satunya adalah soal peran pemerintah. Dan hal ini saya kira kita akan coba mencairkan situasi itu. Kita coba mengelaborasi dan mereduksi masalah-masalah komunikasi di antara penyelenggara dan pemerintah. Karena memang di Undang-Undang 10 itu jelas disebutkan bahwa pemerintah ini harus membantu soal-soal penyelenggaraan itu. Maka memang kalau kita lihat, misalnya soal KTP, saya kira itu hampir setiap pemilu kita dapatkan. Tapi yang menarik sebenarnya di dalam pengawasan kami ini ada hal yang di luar dari konteks itu. Misalnya orang tidak mau dicoklit dengan alasan tidak ada bukan bantuan dan sebagainya. Saya kira ini satu temuan yang saya kira ini luar biasa ini. Karena itu di luar dari di luar dari kemampuan kita untuk apakah seperti, dan itu laporan terjadi di beberapa kecamatan misalnya di Tinanggung Utara, Bulagi dan Pelintengan. Jadi imbas dari bantuan sosial. Ya, ini saya kira ini memang jadi problem. Nah, sehingga memang kami di Bawaslu, saya sampaikan di advokasi itu. Kalau perlu kita libatkan pemerintah desa untuk kemudian ini bagaimana diselesaikan. Karena kepentingan kita, kepentingan untuk kemudian bagaimana orang bisa menggunakan hak pilih. Berikutnya, kami di Bawaslu setelah ada proses coklit, selain kita melakukan pengawasan secara langsung, kita juga membuka posko posesuman. Apa makna dari posko posesuman? Ini soal kearifan lokal. Dan Bawaslu ingin agar percakapan kita dalam konteks pemutahiran ini adalah percakapan lokalitas kita. Maka saya tidak, karena hampir di semua kabupaten Sulteng itu posko aduan. Saya kira kalau Bawaslu itu hanya jadi tempat untuk masalah, saya kira juga tidak tepat menurut saya. Tapi Bawaslu ini juga harus jadi tempat ruang-ruang diskusi soal bagaimana kritik publik dan ide-ide publik ini bisa kita tampung untuk kemudian tujuannya tentu pemutahiran kita. Artinya fungsinya kolaboratif. Ya, saya kira itu. Dan saya sudah menginstruksikan kepada semua teman-teman PKD, Panwascap, untuk sekuat mungkin mengundang kepala desa di kantor. Kenapa kepala desa kita undang? Karena penting untuk soal data-data tadi, yang meninggal, orang yang sudah pindah domisili. Dan saya kira di desa ini juga punya data-data itu. Kami melibatkan teman-teman kepala desa dalam konteks bahwa ini bisa mereduksi soal-soal kependudukan. Karena memang kependudukan ini agak susah. Kita mengurus pemilu, tapi pemutahiran ini tidak mutlak menjadi kewenangan KPU. Dia masih mutlak pemerintah daerah. Maka memang ini jadi persoalan. Tapi memang saya lihat ketika Pak Kadis baru ini ya, saya kira kita punya harapan itu agar kemudian karena yang susah ini memang di eksekutor. Karena kalau kita lihat dalam setiap pemilu itu Dukcapil juga hadir dalam setiap pleno. Tapi kan tidak ada eksekusi setelah pleno itu. Cuma ini data dan sebagainya selesai. Nah, sebenarnya kalau kita di Bawaslu yang kita butuhkan itu eksekusi. Ketika ada berapa yang tidak punya KTP, kita eksekusi. Dan saya kira KPU sudah punya data soal itu. Bahwa berapa yang tidak punya KTP, berapa yang suket dan KTP-nya berbeda. Bahkan saya kemarin waktu turun di mana? Di Kalubatan, itu elemen datanya beda antara KTP dengan kakaknya, dan itu saya kira hampir banyak. Dan itu kan tidak mau kita salahkan di KPU karena dia bukan pembuat KTP. Saya kira itu. Iya, ini menarik sekali. Jadi gini, saya saja nih Pak. Saya kembali sama sebelum Pak Kadis ya, saya kembali sama Pak Muslim ya. Ini kan tadi saya sampaikan pencoplitan. Nah, apakah data-data identifikasi masalah atau data baru yang dihasilkan, karena coklit itu kan baru sementara ya? Ya, sementara berjalan. Nah, sementara berjalan. Dan datanya sementara. Ya. Ya. Apakah data sementara itu juga itu berhak untuk Bawaslu bisa mendapatkan data-data itu atau seperti apa kira-kira? Artinya supaya ini kolaboratif ini. Oke. Tentunya kita sebagai penyelenggara
melangkah berdasarkan norma. Iya. Kemudian itu diatur ketika terjadi proses pleno hasil dari pemutakhiran data, dan itu termaktub dalam regulasi kita. Wajib hukumnya kemudian KPU memberikan data hasil rekapitulasi kepada stakeholder itu yaitu Bawaslu, kemudian partai politik dan pasangan calon. Itu kemudian menjadi suatu kewajiban, dan itu kita akan tetap lakukan. Terkait hasil dari proses yang didapatkan oleh teman-teman di setiap jenjangnya, bahkan di setiap jenjang, bukan cuma di KPU kabupaten, mulai dari tingkat desa. Ketika teman-teman PPS tingkat desa itu PPS melakukan rekapitulasi, di situ sudah mulai wajib hukumnya. Kemudian teman-teman PPS memberikan data itu kepada PKD Begini. Ya, kemudian begini Pak, tadi ini menarik ketika Pak Ketua Bawaslu ini harus dicermati juga data penerima bantuan tadi ya. Jadi ini lagi bisa gimana ya, sampaikan kebijakan itu tentunya ini kebijakan nasional imbas corona ya barangkali ya. Jadi ini pilkada sekaligus masa pandemi ini, sehingga masyarakat tidak mau didata karena tidak mendapatkan bantuan. Kalau Pak Kadis itu gimana? Sudah ada informasinya seperti apa kira-kira harus penanganannya seperti apa ini setiap itu? Karena kita kembali pada proses kesadaran masyarakat berwarga negara dan punya hak politik tadi sebagai warga negara. Iya. Jadi terima kasih memang. Iya. Setelah dapat informasi pada Ketua Bawaslu, KTP begitu banyaknya data, jadi saya jadi merinding. Begitu banyaknya ternyata permasalahan yang ada di Dukcapil. Karena saya kan baru bulan 5 menjalankan tugas ya, kurang lebih di normalnya itu di bulan 6, 7. Ya. Jadi kan baru bulan ke-8. Data yang sinkron antara data yang ada di Dukcapil kita di sini dengan pusat, saya mengira ini dari 85.900 sekian, kemudian sudah perekaman 81.623, kemudian 90%, sudah 95% itu sudah rekaman, kemudian masih ada belum rekaman, kemudian masih ada juga PRR yang belum kita, kemudian masih ada sukit. Saya pikir ini permasalahan sudah clear, tidak ada permasalahan ini yang kita hadapi selaku Dinas Dukcapil yang menangani permasalahan ini. Ternyata ada lagi kok masyarakat yang tidak memiliki admindu. Itu kurang lebih 243. Itu memang tugas berat yang saya harus hadapi, yang perlu seperti saya katakan, kalau cuma menjemput bola agak susah untuk menyelesaikan. Jadi kalau pengen jadi pemain mungkin kalau bisa. Apa ini kayak Maradona, apa ini dimainkan sekaligus menggolkan. Ya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bawaslu, kepada KPU yang sudah melakukan kegiatan ini, kemudian kita mensinkronkan. Dan saya sangat apresiasi, dan memang baik suatu data yang kita lakukan, kalau kita hanya data sendiri yang kita lakukan, kita tidak menyanyikan data pembanding, memang sudah kita anggap itu sudah yang paling benar, sudah paling akurat. Ternyata saya baru hari ini ya, padahal sejak saya menduduk saya membedah permasalahan dengan data awal yang saya dapatkan di rekan-rekan yang ada di Dukcapil, yang sebelumnya sudah senior di sana. Kemudian saya kolaborasi dengan data yang ada di pusat dan provinsi. Saya pikir sudah clear. Kita hanya tinggal membutuhkan sekian ribu saja KTP yang kayak tiket ini. Dengan adanya KTP yang diberikan ada 10.000, sudah bisa menjawab. Tapi ternyata masih ada lagi 243. Ini sangat disayangkan kalau ada masyarakat sampai hari ini kok tidak memiliki. Itu alasan tidak memiliki, padahal identitas kependudukan itu sangat diperlukan. Olehnya itu masyarakat, marilah kita saling mendukung, jaga juga. Kalau kita mengharapkan jemput bola, memang ada salah satu
kelemahan kita di Dinas Dukcapil. Saya sudah kemarin pertemuan dengan tim TAPD itu membahas tentang penganggaran. Saya berbicara, ini Dukcapil janganlah dianggap dinas yang karena ini sangat penting kelangsungan hayat hidup orang banyak tentang nasib, baik nasib kehidupan untuk mendapatkan bantuan, dan itu yang terpenting adalah hak suara ini yang dijamin Undang-Undang Pasal 8 kalau tidak salah, itu hak untuk melakukan pendapat, berkumpul berserikat, melakukan pendapat baik terorisme maupun untuk tidak diberhentikan. Jadi alangkah naifnya kalau masih ada masyarakat tidak mau memiliki, apalagi yang menarik lagi tidak mau kalau tidak ada bantuan. Tadi yang menarik kemarin itu, begitu ada bantuan berarti orang sudah berbondong-bondong, mungkin sudah ini suket itu tidak ada terjawab ini HPP RRI. Orang banyak, bahkan saya diserang, ada yang sudah marah-marah, ada ya. Itulah saya sampai melayani mereka sudah hampir lupa makan. Bahkan pulang jam-jam 3 tidak pernah saya lakukan makan sampai jam-jam 3 itu. Nah, itu untuk melayani mereka, mudah-mudahan sudah terjawab, nanti kita turun. Kemudian ada temuan juga dari KPU, itu penduduk yang memiliki KTP ganda. Itu memang beberapa informasi yang saya dapatkan sudah ada sebagian sudah yang kita sudah eksekusi. Jadi memang langkah yang kita lakukan, nanti ada program itu jemput bola, kita turun ke lapangan yang kita programkan kita mulai di Agustus, mungkin di tanggal 10 atau pertengahan. Saya sementara membentuk tim dan kita sudah menyurat ke desa-desa melalui Pak Camat, dulu langsung ke desa kita minta data masyarakat yang masih memiliki suket, yang belum rekaman, yang sudah pernah rekaman tapi belum memiliki EKTP, makanya kita minta data. Jadi kita sudah panggil yang kita paling itu kita turun, termasuk nanti menyelesaikan ini penduduk yang memiliki KTP ganda. Itu memang gimana ya, yang seharusnya saat mengurus KTP, misalnya ada kesalahan perubahan dari status, misalnya awalnya di KTP ini belum kawin, begitu saat perubahan status KTP harus berubah di data susah status. Kalau masih kawin, kan belum kawin kan nanti situ belum kawin. Jadi saat mau merubah statusnya setelah kawin jadi kawin. Begitu sebaliknya, saya cuma lihat di situ, ya ada yang kita tulis janda ya. Kawin dengan belum kawin. Nah, jadi saat itu mereka dari katanya jejaka, kemudian mereka kawin, sebenarnya saat mengurus merubah status mereka tinggalkan KTP itu yang diambil yang terbaru. Nah, itu mereka tidak lakukan. Ada juga memang ada mungkin petugas teman-teman yang ada di Dukcapil khususnya di bidang tiap yang mana di bidang ADB sebenarnya sudah melakukan itu. Tapi memang dengan adanya data ini akan saya proses teman-teman bahwa permasalahan ditemukan di lapangan seperti itu. Nah, ada juga kemarin yang kita temukan ini mau pindah ke Lubuk. Ini kan kita tidak bisa tahan. Ini penduduk dia mau pindah penduduk, mutasi penduduk dari Bangkep ke Lubuk, ke Banggai, Kabupaten Banggai. Ini sudah minta namanya NPW nomor apa ini? NPW Surat apa ini? SK, surat keterangan. Surat keterangan pindah warga negara Indonesia. Jadi SKPWNI, surat keterangan pindah warga negara Indonesia. Saat mereka kita berikan surat keterangan itu KTP kita tidak bisa tahan. Karena nanti ada pemeriksaan di perjalanan, selang berjalan ini mau ke Lubuk. Saat mereka mau membersihkan itu mereka serahkan ini. Kita tidak bisa tahan karena mereka masih gunakan. Nah, maka soalnya sampai di sana itu KTP itu harus ditahan. KTP yang ada di sana yang dari Bangkep ini kemudian lahir KTP yang berdomisili hidup yang Bangkep punya ditahan. Sebaliknya demikian, tapi kadang-kadang kita tidak melakukan apa ini karena apa kehilapan, apa kesibukan yang namanya, atau memang kita kalau saya lihat kita masih kekurangan apa ya, kalau saya katakan pelayanan yang belum prima sehingga kita masih jebol dalam hal data-data termasuk yang begini. Padahal kalau saya tidak salah Dukcapil itu berdiri kemungkinan di tahun pisah dengan BK kantor KB dan apa ini
Itu tahun 2000 kalau tidak salah. Sekarang begini konkretnya Pak Kadis, dari jumlah masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan jumlah yang tidak memiliki KTP kan sekitar 250 tadi ya. 240. 240. Bukan KTP, non admin. Admin, non admin. Nah, non admin. Tentunya Kakak itu untuk mendapatkan KTP orang Kadis. Iya. Nah, sekarang konkretnya gimana kira-kira Dukcapil di range waktu 8 hari ini ya untuk bisa meminimalisir data-data ini supaya bisa terakomodir masyarakat yang jumlah tadi itu 240 itu yang tidak memiliki data admin yang tidak masuk itu. Jadi memang sudah kita lakukan kemarin untuk kita sudah menyurat ke kepala desa dan camat Iya. untuk memberikan Yang jelas sudah ada upaya Pak. sudah ada upaya kita sudah minta itu yang nanti kita lakukan turun di tanggal di bulan 8 pertengahan sampai di September untuk menyelesaikan permasalahan yang masih suket, yang masih PR, kemudian ini yang belum rekaman ternyata masih ada juga yang mudah-mudahan kita temukan dua data ini yang kita harus selesaikan yang menjadi PR buat Dinas Dukcapil Kabupaten Banggai Kepulauan. Dan berdoalah saya sangat berharap kita berkolaborasi karena ini tugas mensukseskan pilkada serentak bukan juga tanggung jawab Bawaslu, bukan juga tanggung jawab KPU, bukan juga tanggung jawab Capil, tapi kita sama-sama bersama untuk menyelesaikan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa dilihat oleh pemerintah untuk bisa membantu tentang pendanaan, karena memang juga kita selain dengan SDM kita punya sumber daya manusia yang ada di Dukcapil di sana, karena kita pelayanan kan sudah sistem membuat IT semua sudah elektronik, tetapi punya sarana komputer sana tidak ada di sana. Ya Pak Muslim begini ya, sebelum sama Pak Supriyatni, ini kan situasi pandemi Pak. Ya tentunya ini kita masih bicara dinamika pemutahiran data ya, masih tahapan pencoklitan, kemudian tentunya ini kendala juga pada saat wabah pandemi corona ini ya, yang lagi belum kita ketahui kapan dia berakhir. Itu tentunya petugas PPDP. Satu ketika ini alhamdulillah kita Banggai Kepulauan sudah keluar dari zona merah ya. Kalaupun tuh dia zona hitam ataupun zona ini tentunya masalah yang dilakukan oleh yang ditemukan atau didapatkan oleh PPDP dalam rangka mendata pencopotan dan itu nah, tentunya ada standar prosedur yang dilakukan. Sejauh ini kira-kira prosedur itu dilakukan tidak Pak Muslim? Oke, terima kasih. Saya pikir itu nyambung juga apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu tadi sebagai objek pengawasan, karena dalam regulasi kita protokol COVID itu telah diatur dalam undang-undang kita, sehingga tentunya itu wajib bagi penyelenggara untuk melakukan. Nah, prosedur yang kemudian kita lakukan kemarin tentunya rapid test, ya, dan KPU RI telah menganggarkannya itu untuk KPU Kabupaten Banggai Kepulauan itu sekitar 2 miliar untuk rapid test seluruh penyelenggara, bukan cuman PPDP, seluruh penyelenggara baik PPDP, PPS, PPK, KPU sampai sekretariatnya itu kemudian dianggarkan oleh negara. Cuman setelah kita koordinasi dengan pemerintah yang memiliki alat ini secara regulasi, karena menggunakan anggaran negara, otomatis pertanggungjawabannya juga harus sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Menteri Keuangan. Banggai Kepulauan belum mencukupi alat rapid untuk sekian jumlah penyelenggara. Itu masih di lingkup KPU, belum teman-teman dari Bawaslu. Sehingga ada regulasi yang kemudian menjelaskan ketika kabupaten itu tidak bisa melakukan rapid, maka cukup dengan SKBS, surat keterangan berbadan sehat bebas dari flu itu. Dan itu semua sudah dipegang oleh teman-teman PPDP. Bahkan kami sampaikan kepada teman-teman PPDP, ketika SKBS ini tidak dipegang, maka jangan dulu ketemu dengan teman-teman. Itu satu, ketemu dengan masyarakat saat itu satu. Kemudian yang kedua,
teman-teman PPDP ini dibekali dengan APD, sarung tangan, masker, penutup wajah yang plastik bening itu, facial, kemudian hand sanitizer. Itu mereka gunakan terus di lapangan ketika bertemu dengan masyarakat. Minimal penyelenggara ini bukan merupakan bagian dari yang menyebarkan, karena betul apa yang disampaikan oleh Pak Yamin. Saya pikir kita semua sudah bisa menganalisa terkait virus ini. Apalagi tetangga kabupaten kita hari ini zona merah. Kita harus hati-hati semua, kabupaten di tetangga kita zona merah. Kita harus hati-hati, dan KPU tidak henti-hentinya menyampaikan kepada jajaran untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam proses pelaksanaan tahapan pilkada gubernur. Itu Pak. Artinya gini Pak Rusdi, standar COVID ini adalah bagian juga dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu ya. Nah, bagaimana Bawaslu melihat ini Pak Supriyatno, silakan. Jadi memang begini, di Bawaslu itu ada dua segmen yang Bawaslu awasi dalam pemutahiran. Iya. Yang pertama soal kependudukan, Iya. dan itu memang erat kaitannya dengan Dinas Dukcapil. Yang kedua soal prosedur, mulai dari pencuplikan nanti sampai pada tahap pleno dan sebagainya. Karena memang pemutahiran ini adalah salah satu tahapan yang paling lama. Dia sampai pada voting day pun masih ada. Karena kalau misalnya nanti yang 200 lebih ini tidak bisa diakomodir dalam waktu dekat, ini bisa sampai 9 Desember dia. Nanti kan di undang-undang itu ketika tidak termuat dalam DPT, dia bisa menggunakan KTPL untuk memilih. Nah, sehingga kemudian memang saya sampaikan ketiga jalur antara Dukcapil dan pemerintah ini clear, kita telah menyelesaikan 50% masalah. Karena memang masalahnya sebenarnya ada pada admin, pada Dukcapil. Nah, sehingga kemudian memang soal tata cara prosedur, ketika satu tata cara itu sudah di PKPU-kan, maka dia menjadi rasio legis dari seluruh tahapan kita. Misalnya soal corona, soal COVID ini, ketika standar itu dimasukkan dalam PKPU, maka dia menjadi norma yang harus diawasi oleh Bawaslu. Nah, memang sampai hari ini kita sudah melakukan pengawasan di banyak tempat. Memang banyak kendala yang kita hadapi. Tapi memang saya sampaikan bahwa kita ingin di pemutahiran data ini betul-betul dalam konteks memperbaiki. Semua kita diskusikan, selama itu tidak substantif pelanggarannya, kita perbaiki. Karena memang tujuan kita adalah soal DPT yang terdiri. Karena tidak mungkin pemilu itu berkualitas kalau DPT-nya amburadul. Bahkan kalau kita lihat di dalam banyak sengketa pemilu, sengketa pilkada maupun pemilu, kebanyakan calon yang kalah itu dia melihat DPT, karena DPT ini jalur dia. Kalau dia kalah di suara, dia lihat DPT amburadul, dia jadikan itu sebagai dasar untuk menyatakan bahwa pemilu ini curang. Ya, misalnya bisa saja. Kalau misalnya DPT ini, bahkan kalau kita lihat di banyak tempat, Dukcapil ini bisa jadi jalan untuk misalnya dulu waktu pilkada bisa keluar suket. Bisa dibayangkan kalau Dukcapil ini tidak steril, dia bisa keluarkan dalam waktu yang begitu singkat 5.000 suket. KPU ini bisa tolak pada pemilu yang lalu itu. Nah, sehingga memang sekarang ini saya kira dengan kadis baru dan saya kira punya energi baru, nah ini kita akan berusaha menyelesaikan 50% masalah ini. Dan saya kira sebenarnya spot-spot masalah ini sudah kita ketahui. Pak Kadis saya kira dari 5 bulan ini dia sudah banyak masalah yang dia dapatkan. Dan saya kira ini jalan bagi penyelenggara untuk sama-sama kita plototin soal data-data ini. Karena memang kalau soal standar mekanisme dan prosedur teman-teman PPDP itu kan hanya antara Bawaslu dan KPU saja. Salah itu pelanggaran kita rekomendasikan saran perbaikan. Tapi kalau soal kependudukan kita tidak punya wewenang jauh dari itu. Ketika orang tidak punya KTP kan KPU tidak punya kewenangan buat KTP. Nah, ini kan susah. Sehingga memang ya saya kira diskusi ini jadi jalan dan babak baru bagi DPT di Banggai Kepulauan. Walaupun kami di Bawaslu dalam konteks DPT ini, KPU Banggai ini salah satu yang terbaik soal pemutahiran, soal DPT.
Tapi kan kemudian itu tidak jadi dasar kita untuk menganggap ya sudahlah kita biarkan saja dan sebagainya. Misalnya saya kasih contoh soal ganda. Ganda itu di pemilu Bantul itu paling rendah, 0,01 kegandaan. Hanya ada 6 dari sekian ribu DPT itu. Artinya memang kita soal DPT ini jauh lebih bagus dibanding daerah yang lain. Tapi saya kira itu bukan jadi alasan kita untuk tidak menggandeng Dukcapil terus bekerja keras soal pemutahiran. Karena ya saya kira ini jadi penting dan ini jadi jalan bagi kita ketika nanti misalnya pemilu kita kredibel. Karena kan tidak mungkin kalau misalnya DPT kita amburadul orang punya KTP ini kan bisa jadi jalan bagi kecurangan. Saya kira dengan DPT yang kredibel kita mau mereduksi kecurangan-kecurangan di pemilu kita. Saya kira itu Pak. Ini menarik sekali ini karena kesempatan ini ketika penggawa ini dalam rangka menyukseskan pilkada serentak. Namun ada hal yang menarik terkait dengan penjabaran penjelasan dari Pak Kadis Dukcapil terkait dengan program ya Dukcapil Agustus ya, program jemput bola ya untuk penanganan masalah Identitas kependudukan. Nah, bagaimana kira-kira Pak Muslim menyikapi itu, Pak? Silakan, Pak. Ya, menarik apa yang disampaikan ke Pak Kadis tadi ya terkait dengan program jemput bola di Agustus dan September ya Pak Kadis. Sementara coklit kita sudah ketahui bersama coklit 15 Juli sampai 13 Agustus. Apabila beberapa bisa jadi ya, bukan apabila bisa jadi warga masyarakat yang kemudian sudah wajib pilih belum terlayani sampai dengan 13 Agustus berakhirnya masa coklit. Tentunya jangan berkecil hati karena KPU memiliki beberapa tahapan yang masih memungkinkan, sangat luas memungkinkan untuk dimasukkan dalam data pemilih untuk bisa memilih di 9 Desember. Nah, setelah proses coklit itu, Pak Kadis ya, Pak Ketua Bawaslu, setelah proses coklit 13 Agustus, kita akan masuk pada proses secara garis besar. DPS, daftar pemilih sementara, itu 5 September sampai 14 September. Nah, DPS ini teknisnya adalah kita menempelkan di setiap desa, kita akan tempel di tempat-tempat umum dengan harapan masyarakat bisa melihat data-data mereka di desa yang bersangkutan, apakah sudah benar atau masih ada perlu perubahan, apakah sudah terdaftar atau belum terdaftar. Nah, setelah misalkan ada perubahan, biasa juga teman-teman Bawaslu memberikan rekomendasi di situ. Maka di tanggal 7 Oktober sampai 9 Oktober itu ada di tingkat kabupaten ya, kita melakukan pleno DPS-HP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, dalam proses DPS-HP ini peluang bagi pemilih yang belum sempat terdaftar, mungkin hari ini belum memiliki data Adminduk seperti tadi yang kita sudah diskusikan awal, sampai dengan 13 Agustus ternyata dari Dukcapil baru turun melaksanakan proses sehingga 13 Agustus ini tidak terakomodir karena belum memegang data Adminduk. Maka bisa didorong di DPS-HP. Dan ini biasanya teman-teman Bawaslu yang kemudian merekomendasikan bagi pemilih yang telah memiliki, dengan harapan tentunya Pak Kadis ya, di 7 Oktober, di bulan Oktober lah, mulai dari awal Oktober, pemilih yang ada di Banggai Kepulauan yang belum memiliki data Adminduk semua sudah memiliki data Adminduk, sehingga teman-teman dari Bawaslu juga, misalkan kalau memang teman-teman Bawaslu yang merekomendasikan, itu sudah by name, by address, by data. Karena dalam regulasi kita, ketika ada teman-teman pengawas yang merekomendasikan, harus disertai dengan data otentik. Data otentik itu yang tadi itu, data Adminduk. Maka dengan harapan ketika DPS-HP ini didorong oleh teman-teman Bawaslu, atau setidaknya hasil dari kerja internal dari KPU, tetapi sudah berdasarkan data otentik yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil. Saya pikir itu Pak. Ya, itu menarik sekali. Nah, lalu saya lanjut lagi berhubungan ya dengan data DPS tadi ya, sebagainya. Nah, ini juga perlu dijabarkan juga dan perlu dijelaskan agar pencerahan ya, ada pencerahan Pak Kadis kepada masyarakat itu terkait dengan mungkin EKTP ya,
ektp elektronik KTP. elektronik. Nah, jika belum memiliki ektp tentunya dibuktikan juga dengan suket, ya, dengan suket. Nah, kira-kira bagaimana itu Pak Kadis bisa menjelaskan hal itu? Jadi begini Pak Ketua KPU, Pak Bawaslu, bahwa kita di bulan Agustus oleh Dinas Dukcapil Ya, sampai dengan September ada program yang kita lakukan, yaitu jemput bola. ya, ya. Program jemput bola itu menyelesaikan administrasi kependudukan, termasuk KTPL, termasuk masyarakat yang wajib memilih ini, yang baru memiliki suket, yang baru memiliki sudah pernah rekaman itu PLR, kemudian yang belum merekam, dan seperti yang diinformasikan bahwa masih ada masyarakat yang belum memiliki administrasi kependudukan. Admin kependudukan ini itu masih ada 243 ini betul-betul tidak memiliki akta kelahiran, tidak memiliki KK, tidak memiliki KTP. Olehnya itu, himbauan saya selaku Kepala Dinas Dukcapil kepada masyarakat, bahwa di tanggal kita mulai bergerak di tanggal 15 Agustus sampai di 30 September kita ada program jemput bola. Olehnya itu saya mengharapkan kepada masyarakat yang memiliki suket dan yang belum merekam, kemudian yang tidak memiliki admin duk atau yang belum memiliki sama sekali tidak merekam, tidak memiliki KTP dan tidak memiliki, silakan datang saat kami turun ke lapangan, datanglah ke kantor camat, nanti ada BPU yang kita tujukan, di situ kita melakukan pelayanan untuk menjawab PLR, suket, kemudian yang belum rekaman dan yang tidak memiliki betul-betul data sama sekali. Jadi bulan Agustus September ini untuk menjawab itu. Olehnya tidak usah lagi masyarakat meragu bahwa ada pungutan. Saya aku Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Banggai Kepulauan menjamin kepada masyarakat tidak ada pungutan biaya. Jika ada pungutan, nanti akan saya turun bersama stiker, ada pelarangan pemungutan biaya, dan silahkan ada kontak person yang dicantumkan jika ada. Masih ada di antara pegawai Dukcapil atau calok-calok yang bergerak di bawah memungut biaya, silahkan di kontak person yang akan kita tuangkan di selebaran itu. Kalau itu 08225999532266 itu nomor yang kita miliki. Itu tempat pengaduan jika ada pungutan-pungutan atau pungli. Jadi sebagai kita masyarakat yang ingin memiliki identitas kependudukan, saya akan sayang kalau tidak memanfaatkan saat kita turun untuk jemput bola. Kalau kita masuk sampai ke pelosok desa, kan tentu kita punya keterbatasan tenaga dan fasilitas yang ada, karena memang kita di sana masih kurang fasilitas. Mobil pelayanan pun sampai hari ini kita tidak punya. Mungkin turun ya kita rental. Jadi hanya itulah yang saya sarankan. Jadi saya pun nanti kalau melaksanakan turun nanti kita tetap melayangkan surat ke KPU, menginformasikan di tanggal-tanggal tertentu. Seperti kendala yang dia temukan ini saling menginformasikan lah, begitu juga Bawaslu menginformasikan. Jadwal-jadwal kita buat tembusan di Bawaslu, di KPU. Bawaslu dan lihat di tanggal sekian kita berada di kecamatan ini. Kita berada, kemungkinan saya programkan itu sampai 3 hari kita. Dalam satu kecamatan. Dalam satu kecamatan ini saya bisa menjawab suket, PLR dan belum rekaman, bahkan yang tidak memiliki admin duk sama sekali. Ya, kira itu harapan saya. Muslim, ini terkait dengan ada juga sebagian masyarakat yang tumbuh kesadaran dalam hak politiknya. Ya, tentunya penerapan teknologi ini perlu. Apakah mungkin ya? Apakah mungkin ada program-program, misalnya elektronik, tadi kan EKTP ya, itu berarti secara elektronik. Nah, mungkin apakah ada program-program misalnya katakan bagi masyarakat itu bisa mengecek sendiri dia punya, apakah dia sebagai pemilih terdata sebagai pemilih atau seperti apa? Silakan Pak Muslim. Oke, terima kasih Pak Yamin ya.
KPU secara umum memiliki satu layanan yang disebut lindungi hak pilihmu .kpu.go.id. Itu data awal yang sama dengan AKWK turun pertama. AKWK turun pertama sama dengan ketika masyarakat ingin mengecek kira-kira saya ini terdaftar enggak? Di TPS mana saya terdaftar, TPS berapa, itu sampai ke sedetail itu bisa kita lihat dalam lindungi hak pilihmu.kpu.go.id. Nah, ketika terjadi perubahan-perubahan TPS, perubahan dokumen, itu berarti nanti di saat proses coklit kan masyarakat ini biasanya merubah KTP-nya seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis, merubah alamat, merubah status. Yang tidak bisa dirubah NIK saja ya, NIK itu tidak bisa dirubah karena bersifat unik. Jadi silakan masyarakat mengecek keberadaan dirinya. Nah, apabila kemudian tidak bersesuaian, karena data ini adalah data awal yang sudah masuk dalam server KPU. Nah, apabila tidak bersesuaian dengan dokumennya, di mana dia berada, maka teman-teman di lapangan itu kan ada teman-teman PPS, teman-teman PPDP, apalagi oleh teman-teman Bawaslu ini punya apa tadi Pak Ketua? Rumah posko penusungan. Saya pikir tidak ada masalah karena memang selama ini saya sangat meyakini kerjasama Bawaslu dan KPU dalam hal data pemilih ini saya sudah luar biasa. Saya pikir kita sama-sama memperjuangkan hak konstitusi orang ya, wajib pilih. Nah, silakan masyarakat melihat itu. Dan apabila terjadi perbedaan, silakan dilaporkan dan kita akan melakukan perubahan berdasarkan data Adminduk yang hari ini dipegang oleh pemilih. Itu Pak Yamin. Tetapi yang menarik tadi Pak Yamin ya, saya tambahkan dengan apa yang disampaikan Pak Kadis ya. Ini juga sebagai informasi juga bagi teman-teman Bawaslu. Beberapa waktu lalu saya melakukan diundang untuk pertemuan dan yang menghadiri Pak Kadis Provinsi. Nah, salah satu statement yang keluar dari Pak Kadis Dukcapil Provinsi itu mengatakan suket itu sudah tidak ada lagi. Nah, suket itu tidak berlaku lagi, bukan tidak berlaku, akan digantikan dengan KTP elektronik. Nah, dari hasil coklit teman-teman PPDP mulai dari tanggal 15 Juli sampai dengan 4 Agustus itu terdapat 566 pemilih yang masih memegang suket. Artinya mereka ini terdaftar dengan dasar suket karena KTP-nya belum ada. KTP elektronik belum ada. Tentunya ini adalah pekerjaan lagi dari Pak Kadis dijemput bola tadi itu. Nah, pikir masyarakat silakan gunakan momen itu. Kemudian untuk yang belum rekam, artinya masih punya kakak. KTP elektroniknya belum punya, suket pun belum punya. Yang mereka punya hanya mampu menunjukkan kepada petugas KPU kartu keluarga. Ya, itu di Banggai Kepulauan sampai dengan 4 Agustus berjumlah 5.050 orang. 5.050 orang, laki-laki 2785, perempuan 2265. Jadi totalnya 5.050 yang hanya memiliki kakak. Artinya bahwa ketika petugas kami turun coklit dari rumah ke rumah, yang bersangkutan itu hanya mampu menunjukkan kartu keluarga. Berarti yang bersangkutan tidak punya KTP elektronik, bukan tidak punya, belum punya KTP elektronik ataupun suket yang kemudian dalam data KPU itu diklasifikasikan sebagai belum rekam. Begitu kira-kira Pak Kadis ya terkait dengan mereka ini masuk di data PRR yang sudah pernah melakukan rekaman. Ini yang sudah masuk di jumlah 9.706 itu. Jadi laporan secara utuh dari hasil coklit 15 Juli sampai 4 Agustus, data yang cocok, artinya AKWK kita dengan data yang dimiliki oleh wajib pilih yang cocok itu ada 66.973. Artinya mereka ini clear, tidak ada problem lagi karena mampu menunjukkan KTP elektronik. 66.973 yang hanya bisa menunjukkan suket
itu 566. Cocok, berapa? Data cocok itu Pak Kadis 66973. 66973. Oke. Kemudian wajib pilih hanya mampu menunjukkan suket itu 566. Per tanggal 4 Agustus. 4 Agustus. Sementara coklat ini kan sampai 13 Agustus. Suket berapa? 566. Kemudian yang belum merekam, yang artinya mereka hanya mampu menunjukkan kartu keluarga itu 50 orang pemilih yang masih belum merekam, yang didapatkan oleh petugas kami di lapangan. Jadi totali yang kemudian tercross check di lapangan itu adalah 72.589 orang per tanggal 4 Agustus 2020. Pikir itu Pak. Ini kakak yang anu ini yang cocok 5.550 atau 5.050? Yang masih kakak itu 50-50. Ya, 50-50. Ya, kemudian ini harus ditambahkan juga sedikit oleh Pak Supriyatno sebagai Ketua Bawaslu. Tentunya tadi kita sudah menemukan berbagai macam masalah dan data-data yang kemudian ditujukan dengan mungkin tingkat keakurasiannya ya. Tentunya ini merupakan data awal. Ya. Nah, bagaimana kira-kira Pak Supriyatno sebagai sebagai Bawaslu ya? Tentunya ini data awal juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan awal atau seperti apa ya kira-kira, atau bagian dari fungsi Bawaslu itu sendiri. Silakan Pak. Baik, memang kita di dalam pemutahiran data ini saya kira sudah gamblang dijelaskan oleh teman-teman dari KPU. Memang kita seakan-akan mengulang masalah yang sama di setiap tahapan pemutahiran. Sehingga kita ada istilah daftar permasalahan tetap. Jadi kita mengulang karena memang masalah 50% yang saya sebutkan tadi itu ada di kependudukan kita. Kalau kependudukan clear, saya kira kita tidak akan menemukan orang yang beda nik dengan kakaknya. Kita tidak menemukan orang yang tidak punya kakak, tidak punya bahkan ada yang kita temukan dia sudah menikah, surat nikah tidak ada, Kak. Gimana kita masukkan orang yang tidak punya data sekalipun kartu nikahnya saya tidak ada? Nah ini kan memang jadi soal kita di Bawaslu. Sehingga tentu kita ingin menyelamatkan orang, tapi ada koridor undang-undang sebagai bagian dari cara kita bekerja ini, guidance kita itu yang memang harus kita penuhi. Maka memang saya sampaikan, misalnya di temuan kita ada beberapa orang yang kita temukan di hampir semua kecamatan itu yang tadi tidak punya, bahkan kalau data realnya tentu-tentu sudah rilis sudah 200 lebih orang tidak punya. Nah, saya sampaikan kita penyelenggara yang punya tugas menyelamatkan hak orang sekemampuan kita. Paling akhir adalah kita merekomendasikan kepada Dukcapil untuk menerbitkan. Itu paling akhir dari perjuangan kita. Tapi tetap kita harus catat dia dalam, bahkan kita sekarang kita punya POMA, kita kan dalam mengawasi itu ada istilah POMA. POMA itu semacam buku kerja. Sekitar 829 POMA yang sudah kita punya di setiap kecamatan. POMA? Ya, POMA. POMA itu dia semacam alat kerja, laporan hasil pengawasan kita. Itu sekitar 829. Dan itu akan berkembang lebih banyak lagi, karena memang baru beberapa yang dilaporkan di setiap kecamatan, sekitar 800-an itu. Artinya apa? Bahwa kita ingin merekam semua masalah di bawah melalui POMA itu. Kenapa? Karena ketika nanti karena POMA itu bukan hanya soal pelanggaran, tapi soal dinamika juga kita laporkan. Karena soal teknis tadi, tentuan PPDP dan sebagainya, memang itu kita rekam di dalam. Tapi yang jadi substantif adalah ketika data kependudukan ini memang jadi persoalan, karena kita tidak bisa merekam ke KPU untuk memperbaiki. Ya ujungnya harus ke Dukcapil. Artinya pondasinya itu ada di bahkan saya bilang kalau Dukcapil ini clear, kita 50% selesai sudah ini. Karena ketika coklit semua sudah beres. Orang pindah domisili sudah diurus, orang yang pindah ke yang sudah kawin kan biasanya orang kawin belum urus kakak baru. Akhirnya dia sudah di alam yang lain, kakaknya masih sama orang tuanya. Itu juga jadi masalah. Iya, masalah kependudukan, soal kesadaran masyarakat kita juga yang disebut Pak Kadis tadi. Sehingga memang ya saya kira
pemutahiran ini kompleks, bukan hanya soal urusan penyelenggara, tapi urusan Dukcapil juga saya kira banyak berpengaruh di situ. Ya, luar biasa ini pertemuan kali ini. Terakhir, closing statement ini narasumber bertiga ini harus ada closing statement terakhir. Tentunya ada harapan, ya, ada harapan kepada masyarakat, ada harapan kepada pemilih, ya, khususnya di Banggai Kepulauan dalam proses penyelenggaraan pilkada di tahun 2020. Mungkin saya awali dengan closing statement Pak Kadis, ya, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Ini beliau ini energik, ya, energik, inovatif dan luar biasa, ya. Kita mendapatkan sosok pemimpin birokrasi di kepala dinas yang seperti Pak Hari. Pak Hari. Ya. Silakan Pak. Ya, jadi terima kasih. Saya selaku Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Banggai Kepulauan mengharapkan kepada seluruh masyarakat Banggai Kepulauan bahwa data administrasi kependudukan itu sangat perlu, karena fungsi dari administrasi kependudukan, baik itu KTP, baik itu KK, baik itu akta kelahiran dan akta kematian, itu sangat mendukung kelangsungan hidup hak sebagai warga negara Indonesia, khususnya Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk mendapatkan hak untuk memberikan hak suara di saat pilgub atau pilkada, kemudian hak untuk mendapatkan perlindungan kehidupan bantuan dalam rangka menghadapi COVID-19 yang kita hadapi. Olehnya itu, di saat Dinas Dukcapil melaksanakan program jemput bola ke 12 kecamatan, marilah masyarakat sadar diri yang belum memiliki data Adminduk, baik itu KTP, KK maupun akta kelahiran, segera datang ke tempat-tempat yang kami telah tunjuk melalui camat di 12 kecamatan. Pun begitu yang memiliki suket, yang sudah pernah melakukan perekaman tapi belum ada KTP, begitu juga yang belum melakukan perekaman, silahkan. Karena sebaik apapun kerja program yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil, tanpa dukungan Bapak Ibu selaku masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan, apalah arti Dinas Dukcapil berdiri tegak dan megah dengan memberikan pelayanan bagus kalau masyarakat sendiri tidak mau mendapatkan hak untuk kelangsungan hidup sebagai warga Indonesia yang memiliki administrasi kependudukan. Sekian. Luar biasa kali ini, ya. Question terakhir Pak Muslim, ya, selaku Komisioner KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Silakan Pak Muslim. Baik, terima kasih Pak Yamin. Karena sekarang masih pada tahapan coklit, tentunya kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Banggai Kepulauan terkait kerja-kerja kita di KPU pada proses coklit yang dimulai dari 15 Juni sampai 13 Agustus, 13 Juli, 15 Juli sampai 13 Agustus. Coklit dari tanggal 15 sampai per tanggal 4 Agustus, ini untuk masyarakat, ya, Banggai Kepulauan, bahwa kerja KPU itu sudah mencapai 84,50% pemilih yang tercoklit. Artinya bahwa kita punya 3 tahapan, 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Dan sekarang ini sudah memasuki 10 hari ketiga atau 10 hari terakhir. Di 10 hari pertama dan kedua kami ingin mencapai data minimal 80%. Ternyata kita melebihi data itu, angka itu. Kita mencapai 54,50%. Nah, dari jumlah AKWK, dari jumlah pemilih yang tercoklit yang ingin dicoklit oleh KPU, dari 85746 yang telah tercoklit itu 72.117.
dan yang belum tercoklit itu 13.629. Nah, tentunya harapan kami kepada masyarakat yang masuk dalam bagian 13.629 yang belum tercoklit ini, petugas kami akan datang ke rumah Bapak Ibu, siapkan KTP elektronik, suket ataupun kartu keluarga sebagai dasar coklit teman-teman BPDP mencocokkan dokumen Bapak Ibu untuk keperluan Pilkada Gubernur Sulawesi Tengah 9 Desember tahun 2020. Nah, kemudian harapan kami, saya pun mewakili teman-teman komisioner, harapan kami kepada penyelenggara PPK, PPS, dan PPDP. Yang pertama terkait, mari kita bersinergi dengan kawan kita, sahabat kita penyelenggara di bagian pengawasan untuk menciptakan sebuah kedamaian pelaksanaan. Saya sebutkan sebagai kedamaian pelaksanaan, di mana kita mengedepankan hal-hal yang baik untuk perbaikan, khususnya untuk Banggai Kepulauan. Nah, kemudian terkait dengan protokol COVID, karena kita masih di masa pandemi, jaga kesehatan teman-teman semua, jaga kesehatan, protokol COVID tetap dilaksanakan oleh teman-teman PPK, PPS, PPDP. Insya Allah kita dengan menjaga diri, kita mampu menjaga keluarga dan tentunya menjaga masyarakat Banggai Kepulauan. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Yani. Kemudian ini berarti penutup ya. Closing statement terakhir dari yang punya gawean ini ya, Media Center Program Bawaslu Bagalal Pilkada. Ya, ada Pak Ketua, Pak Supriyatno Lumuan. Silakan Pak, mungkin harapan-harapan tentunya bagaimana pilkada yang diharapkan sesungguhnya di tahun 2020 ini sudah datang. Silakan Pak. Baik, saya kira kami di Bawaslu kepentingannya adalah agar khusus di pemutahiran data ini betul-betul kita punya DPT ini memang betul-betul kredibel dan kita meminimalisir sekecil mungkin kesalahan-kesalahan di dalam DPT kita. Berikutnya memang kami di Bawaslu juga mengharapkan kepada masyarakat untuk silakan kita di 12 kecamatan punya posko yang saya sebut sebagai posko persusungan. Nah, ini sebagai bagian dari upaya Bawaslu membuka diri, membuka ruang-ruang aduan dan diskusi, saran dan masukan untuk kemudian bagaimana data pemilih kita. Karena memang Dukcapil ini punya keterbatasan secara kuantitatif. Dia punya anggota cuma di kabupaten, dia tidak punya Dukcapil di desa sampai kelurahan. Nah, ini saya kira kita membantu membuka posko itu. Sehingga kemudian kita harapannya adalah pengawasan kami ini sebenarnya bukan dalam rangka mencari-cari kesalahan KPU. Karena kan dulu ada istilah Tom and Jerry. Tapi Bawaslu dalam konteks betul-betul memastikan seluruh mekanisme dan prosedur itu dilakukan. Apalagi soal-soal yang berkaitan dengan pelanggaran misalnya. Itu saya kira Bawaslu konsen di bidang itu. Berikutnya, saya kira sebagai tuan rumah, dan ini jadi program kami di Bawaslu, kami punya program Bawaslu Bagalal. Memang di pemilu kita juga punya program, tapi lebih banyak konvensional, kita turun diskusi dan sebagainya. Nah, ini saya kira perdana Bawaslu Bagalal ini, dan saya sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kadis, Pak pimpinan komisioner KPU. Saya kira ini bagian dari upaya kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di DPT kita. Dan saya kira kalau kita tidak mau menyelesaikan, ya kita akan terus mendapatkan DPT yang berulang-ulang. Kalau kita tidak mau menyelesaikan sekarang, nanti apalagi nanti kalau undang-undang pemilu itu disahkan dan kita jadi 2020 pilkada, nanti kita akan sama seperti itu. Nah, saya kira ini langkah maju kita sedikit sumbangsi Bawaslu untuk mendiskusikan hal-hal yang penting bagi tentu bagi daerah kita. Pak Kadis, KPU juga saya kira tujuan kita sama untuk memperbaiki daerah kita, tentu dengan DPT yang kredibel. Saya kira itu Pak Moderator. Ya, terima kasih, cukup alot dan luar biasa pada kesempatan kali ini ya. Tentunya ini program perdana ya Bawaslu dengan program Bagalal Pilkada. Nah, tentunya
terus ikuti ya program-program ini dan akan ada program-program selanjutnya. Nah, tentunya di dalam nuansa pilkada serentak di tahun 2020. Nah, harapan saya terakhir tentunya bagaimana ini bisa pilkada serentak ini bisa sukses, berkualitas, agar sesuai dengan harapan demokrasi nasional maupun daerah yang tercinta Kabupaten Banggai Kepulauan. Saya Amin Talib, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami